Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga virus corona cepat teratasi dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, perkenalkan nama saya Latifah Reda Andriani, biasa dipanggil Tifa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang, BP 2017, NIM 170299032. Nah, sekali ini saya akan membuat video tentang sejarah matematika Yunani, yang mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah sejarah matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Afifah Rusida SPD MPD. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan bagaimana materi sejarah matematika Yunani ini. Langsung saja kita bahas materinya. Check it out. Apabila kita mendengar kalimat sejarah matematika Yunani, mungkin yang ada di dalam pikiran kita yaitu suatu perkembangan matematika di suatu daerah tertentu, yaitu daerah Yunani. Nah, pemikiran seperti itu tidaklah benar, karena perkembangan matematika Yunani tidak hanya di daerah Yunani saja, akan tetapi sudah sampai ke daerah selatan, yaitu daerah Alexandria, Athena, Italia, dan beberapa daerah maju pada zaman itu. Perkembangan matematika Yunani ini bermula dari 600 tahun sebelum Masehi sampai 600 tahun sesudah Masehi, atau kurang lebih 12 abad. Perkembangan matematika Yunani ini tidak berkembang secara merata. Ada kalanya matematika Yunani ini berkembang dengan pesat, ada yang berjalan biasa, dan ada yang mengalami kemunduran. Dari berbagai kota tempat berkembangnya matematika Yunani, ada satu kota yang paling aman dan damai, yaitu kota Alexandria, Mesir. Hal ini terbukti karena selama kurang lebih dari 300 tahun pemerintahan Ptolemy, kota Alexandria selalu aman, damai, dan tentram, dan baru mengalami gangguan pada saat kerajaan Romawi datang dan menaklukkan kota Mesir. Alexandria merupakan kota atau tempat yang paling aman bagi para kaum cendekiawan untuk berlindung selama kurang lebih 1000 tahun. Nah, matematikawan yang terkenal pada masa Yunani ini atau pada periode abad ke-3 sampai abad ke-6 atau pada akhir periode zaman Yunani ini adalah orang-orang yang pernah mengajar di Universitas Alexandria atau sekurang-kurangnya orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Alexandria. Kita akan membahas satu persatu tokoh-tokoh atau matematikawan yang terkenal pada abad ke-3 sampai abad ke-6 masa Yunani, yang mana ada Diopantus dan Pappus. Kita akan membahas yang pertama, yaitu Diopantus dari 200 sampai 250 Masehi. Nah, Diopantus ini tidak diketahui kebangsaannya dan juga tidak diketahui tanggal kelahirannya. Akan tetapi, riset terakhir tentang Diopantus ini mengatakan bahwa Diopantus ini diperkirakan lahir pada akhir abad pertama Masehi. Selain itu, Diopantus ini dibesarkan di kota Alexandria, Mesir. Selain itu juga, Diopantus juga dikenal sebagai Bapak Aljabar, yang mana karya utamanya yaitu aritmatika, dan karya-karyanya yang lain yaitu On Polygonal Numbers dan Forems. Dan Diopantus ini diperkirakan meninggal pada umur 84 tahun. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, kenapa Diopantus ini dikenal sebagai Bapak Aljabar? Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa Diopantus ini dikenal sebagai Bapak Aljabar. Alasannya ialah karena ia berjasa dalam mengembangkan aljabar sinkopasi, yaitu aljabar yang menggunakan lambang-lambang tertentu. Karya utama dari Diopantus yaitu aritmatika, yang mana karyanya ini terdiri dari 15 buku, akan tetapi hanya 7 buku yang bisa diselamatkan. Nah, aljabar yang digunakan sebelum aljabar Diopantus yaitu diberi nama aljabar retorik, sedangkan aljabar Diopantus itu dikenal dengan aljabar sinkopasi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan aljabar, yang mana tahap permulaannya itu aljabar dikenal dengan nama aljabar retorik, yaitu
Dalam penyelesaiannya, semua dituliskan dengan perkataan secara lengkap tanpa menggunakan singkatan atau simbol. Jadi pada awal ditemukannya aljabar ini masih menggunakan perkataan secara lengkap tanpa menggunakan simbol. Sedangkan pada tahap kedua yaitu pada aljabar Diopantus atau aljabar sinkopansi ini sudah mulai menggunakan simbol atau lambang, akan tetapi simbolnya masih sedikit. Dan pada tahap terakhir yaitu aljabar simbolik, yang mana dalam penyelesaiannya sudah banyak menggunakan singkatan atau simbol seperti yang aljabar yang kita gunakan saat sekarang ini, sehingga dalam penyelesaian suatu masalah matematika kita dapat membuat model matematikanya secara lebih sederhana sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Walaupun Diopantus sudah menggunakan aljabar sinkopasi pada zamannya, akan tetapi orang-orang di seluruh dunia setelah Diopantus ini masih menggunakan aljabar retorik untuk berabad tahun lamanya, kecuali di India. Nah, di daerah Eropa Barat sampai abad ke-15, orang-orang Eropa masih menggunakan aljabar retorik, dan aljabar sinkopasi berkembang atau mulai digunakan di Eropa Barat pada abad ke-16 dan secara umum pada abad ke-17. Dalam 6 buku aritmatika, terdapat penggunaan yang sistematis dari singkatan untuk pangkat bilangan dan untuk operasi bilangan. Perbedaan dari aljabar yang sekarang kita gunakan dengan aljabar sinkopasi yaitu pada lambang-lambang atau singkatan dari aljabar tersebut, di mana pada aljabar sinkopasi masih sedikit lambang atau simbolnya, sedangkan pada aljabar yang kita gunakan saat sekarang ini sudah banyak menggunakan lambang atau simbol. Misalnya yaitu notasi, eksponensial, akar, dan sebagainya. Nah, lambang aljabar Diopantus kemudian disempurnakan di daerah Eropa pada abad ke-16. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karya utama dari Diopantus ini, yaitu buku aritmatika. Yang mana buku aritmatika ini berisi 150 problem yang berhubungan dengan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan satu penyelesaian persamaan pangkat 3. Buku pertama aritmatika berisi tentang persamaan yang satu bilangannya tidak diketahui, sedangkan buku yang lainnya berhubungan dengan persamaan kuadrat dan persamaan tingkat tinggi lainnya dalam 2 atau 3 bilangan yang tidak diketahui. Diopantus dalam menyelesaikan masalah dengan 2 atau lebih bilangan yang tidak diketahui, ia menggunakan cara dengan menyatakan semua bilangan yang tidak diketahui itu hanya dengan salah satu dari bilangan yang tidak diketahui itu. Contohnya yaitu, carilah 2 bilangan yang jumlahnya 20 dan jumlah kuadratnya itu sama dengan 200. Diopantus kemudian menyatakan bilangan-bilangan yang tidak diketahui dengan 10 tambah X dan 10 dikurang X. Jadi dapat dibuat bentuknya 10 ditambah X dikuadratkan ditambah 10 dikurang X dikuadratkan sama dengan 200. Apabila kita cari penyelesaian dari bentuk tersebut, maka akan kita peroleh X sama dengan 2, sehingga 2 bilangan yang kita jumlahkan sama dengan 20 itu adalah 8 dan 12, karena apabila 8 dan 12 kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 20, dan apabila kuadratnya kita jumlahkan akan sama dengan 200. Nah, dari sekian banyak problem yang ada dalam buku aritmatika, tidak diketahui berapakah yang benar-benar penemuan atau hasil karya dari Diopantus, karena diperkirakan mungkin ada beberapa problem dalam buku ini yang diambil dari koleksi-koleksi matematikawan sebelumnya atau berdasarkan problem yang sudah dikenal bangsa Mesir atau Babilonia. Setelah kita membahas karya utama dari Diopantus ini, kita akan membahas tentang karya Diopantus yang lain, yaitu yang mana karyanya yang lain yaitu On Polygonal Numbers, yang buku ini tidak dapat ditemukan lagi, hanya satu yang bisa dibaca, dan yang karyanya yang lain yaitu Porism. Karya Diopantus yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah yaitu buku aritmatika, yang memberikan
pengaruh besar pada perkembangan aljabar di Eropa pada akhir abad ke-16 dan melalui abad 17 dan 18. Diopantus dan karya-karyanya juga telah mempengaruhi matematika Arab dan ketenaran besar di antara matematikawan Arab. Karya Diopantus menciptakan dasar untuk aljabar dan pada kenyataannya banyak matematikawan modern didasarkan pada aljabar. Jadi, Diopantus ini sangat berpengaruh dalam perkembangan aljabar itu sendiri. Tadi adalah salah satu tokoh matematikawan yang terkenal pada abad ke-3 dan sampai ke abad ke-6 Masehi, yaitu Diopantus. Kita lanjutkan ke tokoh selanjutnya, yaitu Pappus pada 290 Masehi sampai 350 Masehi. Nah, Pappus ini diperkirakan lahir pada abad ke-3 Masehi dan ia lahir di kota Alexandria, Mesir. Karya terbesarnya yaitu buku yang berjudul Collection. Pappus ini menulis komentar tentang karya-karya matematikawan sebelumnya. Di antaranya ia menulis komentar dari karya Euclid Clement, Ptolemy Almagest, dan lain-lain. Buku Collection ini merupakan kombinasi antara komentar dan sebagai buku panduan bagi karya geometri selanjutnya. Buku Mathematical Collection karya Pappus ini sangat penting atau sangat berguna dalam sejarah matematika. Karena yang pertama itu, buku Collection ini berisi catatan berharga tentang bagian-bagian matematika Yunani yang belum diketahui sebelumnya. Contohnya yaitu, dalam buku ini kita dapat mengetahui bagaimana Archimedes dapat menemukan 13 semi-regular polyhedra. Yang kedua yaitu, dalam buku Collection ini juga terdapat pembuktian yang lain untuk proposisi Euclid, Archimedes, Apollonius, serta beberapa tambahan lemma. Yang terakhir yaitu, terdapat penemuan-penemuan baru Pappus serta penggeneralisasian yang sebelumnya belum pernah dikenal. Nah, buku Collection karya Pappus ini terdiri dari 8 buku. Yang pertama, buku pertamanya ini tidak dapat ditemukan, dan buku keduanya ini sebagian bukunya tidak dapat ditemukan dan sebagiannya lagi bisa ditemukan. Dan buku yang ketiga yaitu bukunya ini berisi bagaimana membedakan dengan tajam problem bidang datar, beda-beda ruang, solid, dan linear. Dan buku keempatnya, menyelesaikan suatu problem harus dilakukan konstruksi yang sesuai dengan problem tersebut, melakukan generalisasi teorema. Buku Collection yang kelima itu berisi segi banyak beraturan yang mempunyai diameter sama, maka segi banyak yang memiliki sisi yang lebih banyak akan lebih luas dibandingkan segi banyak yang memiliki sisi sedikit. Dan yang buku yang keenam berisi tentang astronomi, optik, dan mekanika. Buku yang ketujuh tentang metode analisis dan berisi karya matematikawan sebelumnya, atau buku ini merupakan buku ini berisi komentar-komentar Pappus terhadap karya matematikawan sebelumnya. Dan buku yang terakhir, yaitu buku ke-8, berisi proposisi hasil penemuannya sendiri. Nah, karya Pappus, yaitu Mathematical Collection, merupakan karya penting zaman Yunani yang terakhir, karena setelah karya Pappus ini bisa dikatakan tidak ada karya matematika Yunani yang cukup berarti, walaupun kegiatan matematika masih terus berjalan di Yunani. Hal ini karena pada masa setelah Pappus itu kebanyakan matematikawan lebih banyak mengomentari karya-karya matematikawan sebelumnya, atau karya matematika setelah Pappus hanya berbentuk komentar-komentar terhadap karya-karya sebelumnya tanpa banyak menghasilkan penemuan yang baru. Setelah kita membahas tentang
tokoh-tokoh matematikawan yang terkenal pada masa Yunani, selanjutnya kita akan membahas tentang komentator-komentator matematikawan yang terkenal sampai akhir abad ke-6, di mana ada 6 komentator yang akan kita bahas nantinya, yaitu ada Theon, ada Hypatia, Proclus, Boethius, Simplicius, dan Metrodorus. Nah, kita masuk ke komentator yang pertama, yaitu ada Theon, yang mana tanggal atau kapan Theon lahir tidak dapat dipastikan, tetapi kemungkinan ia lahir pada abad keempat. Theon ini memberikan komentarnya tentang karya matematikawan sebelumnya, yaitu ia memberi komentar atas karya Ptolemy, Almagest dalam 11 buku. Ia juga memberikan komentar terhadap edisi modern dari karya Euclid, Elements berdasarkan pada revisi Theon terhadap naskah aslinya. Nah, Theon ini lebih berjasa dalam bidang informasi sejarah dibandingkan hasil karya matematikanya. Komentator yang kedua yaitu ada Hypatia, di mana Hypatia ini merupakan anak dari Theon. Dan Hypatia ini juga merupakan wanita pertama dalam sejarah matematika, yang mana ia juga merupakan komentator wanita pertama pada masa itu. Dan Hypatia ini diperkirakan lahir pada abad ke-5, dan ia juga dibesarkan di kota Alexandria. Hypatia ini terkenal dalam bidang aljabar. Ia menulis komentar tentang karya Diopantus, yaitu buku yang memberi komentar terhadap karya utama Diopantus, yaitu Arithmetica, dan selain itu juga memberikan komentar untuk conic section dari Apollonius dan Almagest dari Ptolemy. Nah, Hypatia ini merupakan ahli medisin dan ahli falsafah. Pada tahun 415, Hypatia ini dibunuh oleh sekelompok fanatik Kristen, yang mana Hypatia ini dibunuh karena pada saat itu para kaum Kristen ingin mengajak dia untuk masuk ke agama Kristen. Akan tetapi Hypatia tidak mau, sehingga ia bersembunyi, dan para kaum Kristen tersebut mencari dan membunuh Hypatia. Nah, selanjutnya kematian Hypatia ini sebagai berakhirnya zaman matematika Yunani. Nah, kita lanjutkan ke komentator yang terkenal pada abad ke-6, yaitu Proclus pada 410 sampai 485 Masehi. Nah, Proclus ini lebih bersifat filosofi dibandingkan sebagai matematikawan. Akan tetapi, ucapan dan tulisannya memberikan kritik terhadap permulaan perkembangan geometri Yunani. Karya terbesar dari Proclus itu ialah ia memberikan komentar terhadap karya satu Elements yang merupakan karya Euclid. Jasa terbesar dari Proclus yaitu adalah sejarah geometri sebelum Euclid. Karyanya geometri diringkas dari karya Eudemus, Histori Geometri. Nah, bagian dalam bukunya yang dikenal dengan Eudemian Summary merupakan kontribusi terbesarnya terhadap sejarah matematika. Proclus juga menemukan suatu teorema yang berbunyi, apabila suatu segmen garis yang panjangnya tetap bergerak dengan kedua ujungnya pada dua garis yang berpotongan, suatu titik dan dari segmen garis itu akan melukiskan suatu bagian dari suatu elips. Kita masuk ke komentator yang selanjutnya, yaitu Boethius pada 475 sampai 524 Masehi. Boethius ini dikenal sebagai seorang matematikawan, tetapi ia juga dikenal sebagai filosof dan negarawan terkenal. Nah, kita masuk ke komentator yang selanjutnya, yaitu Boethius pada 475 sampai 524 Masehi. Nah, Boethius ini dikenal tidak hanya sebagai seorang matematikawan, tetapi ia juga dikenal sebagai filosof dan negarawan terkenal. Ia dikenal menulis buku teks aritmatika, geometri,
musik, dan astronomi. Yang mana buku aritmatika ini berdasarkan introduction karya Hikomakos, dan buku geometri yang ia tulis berdasarkan Elements karya Euclid, dan astronomi dari Almogas karya Ptolemy, dan buku tentang musik itu berdasarkan karya Hikomakos, Euclid, dan Ptolemy. Nah, Boetius ini dijatuhi hukuman mati tahun 521, dan karyanya yang terakhir adalah De Consolation Philosophiae. Nah, kita lanjutkan ke komentator yang selanjutnya, yaitu Simplicius, yang mana Simplicius ini diperkirakan lahir pada abad ke-6 Masehi. Simplicius ini pernah mengenyam pendidikan di Alexandria dan Athena, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana seorang matematikawan atau komentator pada masa Yunani ini adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Alexandria, dan Simplicius ini merupakan salah satu komentator yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Alexandria. Simplicius ini memberikan komentar-komentar terhadap karya matematikawan sebelumnya. Ia menulis tentang percobaan antipon untuk mengkuadratkan lingkaran. Ia juga menulis tentang Luna yang merupakan karya dari Hippocrates, dan ia juga menulis tentang connection yang merupakan karya dari Eudoxus. Karyanya yang terkenal adalah komentar yang ia berikan terhadap karya Aristoteles, yaitu Fisika, dan karyanya yang lain adalah komentarnya terhadap buku 1 Elements yang merupakan karya dari Euclid. Kita masuk ke komentator yang terakhir, yaitu Metrodorus. Metrodorus ini bukan terkenal sebagai seorang matematikawan, akan tetapi ia merupakan seorang ahli bahasa Yunani. Akan tetapi ia terkenal karena karyanya yaitu yang bernama Greek Anthology, yang mana dalam karyanya ini berisi 6.000 epigram atau sajak puisi, di mana 46 buah epigram ini berisi problem matematika. Jadi walaupun Metrodorus terkenal sebagai ahli bahasa Yunani, akan tetapi ia membuat sajak puisi yang berisi problem tentang matematika. Karena banyak sajak puisinya yang berisi problem matematika, maka ia termasuk komentator yang terkenal pada masa Yunani. Nah, itu adalah beberapa komentator yang terkenal pada abad ketiga dan sampai abad ke-6 Masehi. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang sejarah matematika Yunani. Apabila ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.